Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang tata kelola perusahaan pada PT Asabri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Selisa Fitri, dan teman saya ada Jenit Pandu Manalu dan Tiara Ramadan. Di sini ada pokok bahasan, yakni profil perusahaan. Ada termasuk tata kelola perusahaan, analisis implementasi dan masalah struktur kepemilikan, perlindungan hak pemegang saham, tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris Independen pada PT Asabri. Selanjutnya ada orientasi atau dasar teori yang mendasari implementasi masalah struktur kepemilikan, perlindungan hak pemegang saham, tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris Independen pada PT Asabri. Analisis masalah struktur kepemilikan, perlindungan hak pemegang saham, tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris Independen pada PT Asabri. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Didirikan pertama kali pada tahun 1 Agustus 1971, bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemenham. Merupakan badan usaha milik negara, sehingga sahamnya 100% milik pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Tiara Ramadan. Jadi, anak perusahaan PT Asabri yaitu PT Asuransi Jiwasraya, PT Taspen, PT Indonesia Financial Group, PT Resuransi Indonesia Utama, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Jasa Raharja atau Persero. Kode etik dan prinsip. Transparansi laporan keuangan, membangun hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di seluruh perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, tidak melakukan penekanan yang kontraproduktif atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan, atau bawahannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan perusahaan, baik pribadi atau kepentingan pihak lain. Berikutnya, seluruh pegawai di perusahaan dalam mengembangkan karirnya menjauhi, menghindari, dan mencegah cara-cara tidak sehat. Tidak melakukan tindakan bermusuhan atau yang merugikan seperti ancaman fisik atau verbal terhadap pihak-pihak dalam perusahaan. Dan tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan, atau bawahannya untuk kepentingan tertentu. Berikutnya yaitu tata kelola perusahaan PT Asabri. 1. Menggunakan transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas perusahaan menggunakan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Responsibilitas perusahaan yang baik. 5. Independensi. 6. Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 7. Fairness atau kewajaran. Keadilan dan kesetaraan memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak pemegang saham, yaitu mengubah anggaran dasar, memutuskan perubahan modal perusahaan, memberikan persetujuan atau menolak atas hak perusahaan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, yaitu Jenir Manalu. Baik, selanjutnya ada kronologis kasus hak pemegang saham.
1. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak menyebutkan pada tahun 2012 hingga 2019, mantan Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu Heru Hidayat, Beni Jokro Saputro, dan Lukman Purnamosidi. 2. Mereka bersepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Tokjo Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. 3. Mereka bersepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah baik. 3. Dengan transaksi itu, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid, padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman, serta merugikan investasi Asabri. 4. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan nomine Heru, Beni, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Beni. Seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. 5. Korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun. 6. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer, yakni pasal 2 ayat 1 nomor pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Direksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Menerapkan segala kode etik dan kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenang. Namun di sini mantan Direktur Utama dan Direktur Investasi Asabri tidak profesional dan lalai dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Kasus ini ditetapkan setelah kedua direktur bersama Kepala Divisi Investasi Asabri terbukti merekayasa kinerja portofolio melalui manipulasi harga saham. Kronologis kasus tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Nah, namun di sini mantan Direktur Utama dan Direktur Investasi Asabri tidak profesional dan lalai dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Kasus ini ditetapkan setelah kedua direktur bersama Kepala Divisi Investasi Asabri terbukti merekayasa kinerja portofolio melalui manipulasi harga saham. Koordinasi Dewan Komisaris dan arsip dokumentasi atau administrasi yang tidak jelas dan lengkap, sehingga rekomendasi asesmen GCG atau self assessment tidak ditindaklanjuti. Improving board processes berkomitmen untuk tertib administrasi, menyusun rencana kerja dengan spesifik, meningkatkan intensitas pertemuan Dewan Komisaris, dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang muncul pada asesmen GCG maupun self assessment GCG. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sherly Sapitri.
Tanggung jawab komisaris independen. A. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, saham, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. B. Anggota direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Abad ke-20, jumlah komisaris independen harus dapat memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan. C. Salah satu komisaris independen harus menjadi memiliki latar belakang di bidang akuntansi atau keuangan. D. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang bukan merupakan pihak terafiliasi yang disebut dengan komisaris independen dan komisaris terafiliasi yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan usaha dan kekeluargaan dengan pemegang saham, pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lainnya, serta dengan pengusahaan itu sendiri, mantan anggota direksi dan dewan komisaris terafiliasi serta karyawan perseroan untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. Selanjutnya ada kronologi tanggung jawab komisaris independen. Namun, terjadinya kerugian ini disebabkan karena adanya penyimpangan dan lemahnya dari sisi pengawasan. Oleh sebab itu, penting menurut Tanri bagi departemen yang ditunjuk untuk menempatkan direksi dan komisaris yang kompeten dan punya integritas. Asabri, rugi karena ada eksekusi yang menyimpang. Siapa yang menentukan penempatan direksi dan komisaris di Asabri? Apakah Kementerian BUMN, Depham, Kementerian Pertanian? Itu harus jelas, karena akuntabilitas kementerian ini bisa trase kepada tugas dan kewenangan menempatkan orang, kata Tanri. Dalam dialog di program Power Light CNBC Indonesia, Selasa 29 bulan 12 2020. Selanjutnya ada stewardship theory. Stewardship ini beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal menurut Donaldson dan Davis dalam Hamdani 2016. Beranggapan bahwa teori stewardship adalah benar dan teori agensi salah, di mana keterbatasan teori agensi kurang mempertimbangkan masalah psikologis dan sosiologis, dan terkadang mengabaikan kompleksitas kehidupan organisasi. Selanjutnya ada stakeholder teori. Stakeholder adalah sebuah teori yang berisi gagasan bahwa di dalam suatu perusahaan akan berjalan efektif dan akan terciptanya nilai lebih jika memperhatikan kepentingan dari semua pemangku kepentingan. Jika ditinjau dari kasus Asabri, di sini sangat terlihat bahwa para direksi mengambil keputusan dan tindakan tanpa memperhatikan kepentingan dari stakeholder. Tindakan membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri ini hanya menguntungkan direktur dan merugikan masyarakat, bahkan negara sebesar 23,7 triliun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tera Ramadan. Agensi teori. Agensi teori mengemukakan hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer dalam hal pengelolaan perusahaan, di mana prinsipal merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak agen atau manajemen. Pada kasus ini, kemungkinan terjadi asimetri informasi antara prinsipal, yaitu komisaris, dan manajemen investasi sebagai agen, di mana manajemen investasi PT Asabri menutupi aktivitas investasi
agar tidak diketahui tindak kecurangan. Hal ini jelas agen tersebut tidak memiliki hubungan yang baik sehingga melakukan tindakan kriminal secara diam-diam. Kesimpulan, kasus ini dimulai dari direktur utama, direktur investasi, dan direktur keuangan yang bersepakat untuk membeli atau menukar saham dengan pihak di luar Asabri, yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Setelah dibeli, saham-saham tersebut tidak dikendalikan oleh Asabri, dan dijual di bawah harga perolehan seharga saham tersebut untuk menguntungkan pihak luar. Kasus ini merugikan negara sebesar 23,7 triliun. PT Asabri melanggar seluruh prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Rekomendasi, berdasarkan PP nomor 102 tahun 2015 yang menyatakan bahwa OJK tidak diberikan izin untuk melakukan pengawasan pada Asabri. Hal tersebut dibuat tidak relevan dengan peraturan perasuransian, melakukan perbaikan atas internal kontrol perusahaan, mengadakan pembinaan dan pengawasan dari organisasi profesi, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia. Solusi, kepada Dewan Direksi, seharusnya Direksi Asabri yang menjalankan roda perusahaan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Harusnya tidak terlalu banyak dewan pengawas, akuntabilitas jadi tidak fokus. Sangat disayangkan, banyak pengawas, tapi itu tidak berfungsi. Ia merekomendasikan beberapa hal untuk membenahi Asabri, yaitu pertama, menempatkan anggota direksi yang memiliki keahlian dalam investasi, punya integritas dan intelijen. Kedua, Dewan Komisaris melakukan pengawasan. Ketiga, untuk bisnis asuransi, audit tidak menunggu setiap tahun, melainkan secara berkala setiap bulan. Itu yang harus dilakukan. Kepada OJK juga pengawasan dari OJK untuk orang yang jadi pengurus mestinya harus lulus dari fit dan proper dari OJK. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.